Halo sahabat tani, pernah nggak sih Anda bingung pas mau mupuk? Ini dosisnya udah pas belum ya buat tanah saya? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia kesuburan tanah pakai cara yang gampang banget. Setiap petak tanah kita, entah itu di sawah atau di kebun, sebetulnya punya cerita sendiri loh. Ada yang subur banget, ada yang mungkin lagi kurang sehat. Pertanyaannya, kita udah beneran dengerin belum cerita dari tanah kita sendiri? Nah, ini nih masalah yang sering banget kita hadapi. Karena kita nggak tahu persis kandungan nutrisi di tanah, kita seringnya cuma main tebak-tebakan aja pas pupuk. Akibatnya, wah bisa jadi boros pupuk, nggak efisien, dan yang paling sedih, tanamannya nggak tumbuh maksimal. Oke, buat membuka rahasia tanah itu, kita perlu kenalan dulu nih sama satu konsep kunci. Namanya konduktivitas listrik, atau kerennya electrical conductivity, biasa disingkat EC. Inilah kunci buat ngerti apa sih yang ada di dalam tanah kita. Jadi apa sih IC itu? Gampangnya gini, IC itu ukuran seberapa jago tanah kita mengalirkan listrik. Nah, yang paling menarik di sini adalah listrik di dalam tanah itu ternyata diantar oleh ion-ion unsur hara. Jadi IC ini nyambung langsung sama nutrisi buat tanaman. Coba deh bayangin kayak gini, unsur hara itu ibarat jembatan-jembatan kecil buat listrik. Makin banyak jembatannya, ya makin lancar listrik yang ngalir. Jadi, poin pentingnya cuma satu. Semakin tinggi nilai EC, artinya makin banyak unsur haranya dan tanah kita makin subur. Sesimpel itu. Tapi tentu aja nggak sesederhana itu juga. Ada 4 faktor penting lain yang ikut main. Mulai dari seberapa gembur tanahnya, kandungan airnya, tingkat keasamannya atau pH, sampai yang namanya kapasitas tukar kation atau KTK. Semuanya ini saling ngaruh satu sama lain. Dengar kata kation jangan pusing dulu ya. Gampang kok. Kation itu sebenarnya ion-ion unsur hara penting yang muatannya positif. Anggap aja ini kalium, kalsium, magnesium. Pokoknya nutrisi-nutrisi baik yang bisa dipegang sama tanah buat dikasih ke tanaman. Nah, inilah yang kita ukur lewat tes EC. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal bahas metode pertama, yang paling simpel dan bisa dibikin sama siapa aja. Namanya metode lampu. Praktis banget dan hasilnya langsung kelihatan. Yuk kita lihat cara bikinnya. Bikinnya gampang banget sahabat tani. Cuma butuh pipa, fitting lampu biasa, bohlam 100 watt, sama kabel. Nanti salah satu kabelnya kita potong di tengah, terus ujungnya itu kita jadikan semacam tusukan penguji. Jangan lupa sambungannya diisolasi ya, biar aman. Simple banget kan? Nah, kunci pengujian ini adalah standarisasi, alias semuanya harus sama. Kita ambil 2 sampel tanah yang beda, terus kita timbang sama persis, 250 gram. Airnya juga kita takar sama persis, 100 gram. Aduk sampai jadi kayak adonan pasta, baru deh kita tusuk pakai alat uji tadi. Nah, ini dia bagian ajaibnya. Hasilnya langsung kelihatan di depan mata. Kalau lampunya redup atau malah nggak nyala sama sekali, itu artinya EC-nya rendah. Unsur haranya sedikit, tanahnya kurang subur. Tapi, kalau lampunya nyala terang benderang, wah selamat. Itu artinya EC-nya tinggi, banyak unsur hara, dan tanah Anda subur. Metode lampu tadi kan sifatnya kualitatif ya, alias cuma buat lihat perbedaannya. Tapi, gimana kalau kita pengen tahu angka pastinya? Nah, sekarang kita pindah ke 2 alat lain yang ngasih hasil kuantitatif, avometer dan EC-meter digital. Kalau pakai avometer, yang kita ukur itu hambatan atau ohm. Nah, logikanya kebalik nih. Kalau hambatannya tinggi, contohnya 38 juta ohm di sampel pertama, artinya listriknya susah lewat, berarti tanahnya kurang subur. Sebaliknya, kalau hambatannya rendah, kayak 48.000 ohm di sampel kedua, artinya listrik lancar jaya, berarti tanahnya lebih subur. Nah, kalau pakai alat khusus EC meter, hasilnya lebih jelas lagi. Lihat deh bedanya. Sampel pertama cuma nunjukin angka 104, sementara sampel kedua, langsung lompat ke 542. Angka nggak bisa bohong kan? Sampel kedua jelas jauh lebih subur. Jadi, yuk kita rangkum sebentar. Coba lihat tabel ini. Mulai dari metode lampu yang paling sederhana, lalu avometer, sampai EC-meter yang digital, semuanya ngasih kesimpulan yang sama persis. Sampel 1 itu kurang subur, dan sampel 2 jauh lebih subur. Artinya, ketiga metode ini saling menguatkan. Oke, kita sudah lihat teorinya, kita sudah lihat prakteknya.
Sekarang, bagian yang paling penting, yaitu gimana caranya kita menerapkan pengetahuan ini di lahan kita masing-masing. Ini saatnya buat kita bertindak. Bahkan Parizali Ansar, penyuluh pertanian di video sumber kita, ngakuin loh kalau metode lampu ini jadi favoritnya. Kenapa? Ya karena hasilnya langsung ketahuan. Terang berarti subur, redup berarti kurang subur. Praktis dan efektif banget buat ngecek sehari-hari. Jadi pesan utama dari pembahasan kita hari ini sebetulnya ini nih. Sahabat tani nggak perlu nunggu punya alat canggih atau kirim sampel ke lab yang mahal. Cukup dengan alat sederhana yang bisa kita buat sendiri, kita sudah bisa mulai mengambil keputusan pemupukan yang jauh lebih cerdas. Jadi, setelah ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Kira-kira, apa ya yang mau dikatakan oleh tanah Anda kalau diuji? Yuk, coba metode ini, mulailah ngobrol dengan lahan Anda, dan temukan rahasia kesuburannya. Selamat mencoba!